Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Alhamdulillah teman-teman, di kesempatan kali ini saya dan teman saya Fauzia, kami akan membahas buku Ta'limu Ta'lim. Nah, ini kalau kalian mau lihat bukunya ya. Nih, contohnya sedikit tuh. Jadi buku ini buku kuning kayak semacam kitab kuning gitu yang gak ada syakalnya. Dan buku ini isinya itu tentang adab dalam berilmu. Apa aja yang mau kita bahas? Jadi di sini kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama, materi mengenai hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Kemudian yang kedua, ukuran dan urutan dalam berilmu. Ya itu dia yang mau kita bahas. Selanjutnya, yuk kita diskusi bareng. Wow, kita mau ngebahas seputar ilmu nih. Nah, menurut kamu ilmu tuh kayak gimana sih? Nah, dari mulai dasarnya dulu nih harus kita ketahui. Jadi ilmu sendiri itu berasal dari al-ilm, yang artinya tahu. Asalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Kok bisa? Jadi di dalamnya itu ada proses untuk mengetahui ilmu itu gitu. Ada usahanya gitu kan. Jadi misalkan kita melihat orang yang sedang zikir, sedang membaca doa, kita awalnya ya nggak tahu sebenarnya doa itu apa aja sih gitu. Iya, Makanya iya. kita mempelajari, kita dalami apa saja doa-doa itu. Maksudnya yang disunahkan apa, yang diwajibkannya apa. Berarti dari situ kita dapat ilmunya ya kan? Sama seperti kalau yang kita tadinya kita nggak tahu doa itu apa, terus kita mempelajari itu jadi kita tahu, ya kan? Oh gitu. Oke deh. Terus mengapa menuntut ilmu itu wajib? Iya, jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Nah, meskipun setiap seorang muslim itu diwajibkan dalam menuntut ilmu, tapi tidak diperkenankan untuknya dalam menguasai sembarang ilmu. Maksudnya semuanya ia kuasain itu gak harus. Tidak sembarang ilmu, Zan. Terus kenapa kewajiban menuntut ilmu itu tidak untuk sembarang ilmu? Ya, jadi di sini ada istilah ilmu hal, yaitu tiap masing-masing kita nih mendalami ilmu itu sesuai kebutuhan yang kita kerjakan. Misalkan kita seorang pedagang, pengusaha, ya tentu kita mencari tahu ilmu tentang bagaimana sih secara berdagang yang baik itu, yang halal itu seperti apa dalam berjual beli juga kan. Nah, apa enggak kita sebagai muslimah nih, pastinya kita pernah lah sebelumnya merasa bingung gitu, apalagi pertama kali kita haid gitu kan sebagai wanita. Makanya kita tuh mempelajari ilmu haid itu gitu. Jadi cara membersihkannya seperti apa, penanganannya seperti apa, jangan panik segala macam. Oh, jadi kalau menuntut ilmu itu maksudnya tidak sembarang ilmu itu berarti ilmu itu hanya diperlukan untuk sesuai kebutuhan aja ya? Iya, gitu. Betul. Oh, iya. Oh, jadi di sini terdapat materi yang mempelajari tentang wasilah atau perantara suatu amalan yang hukumnya wajib. Nah, tolong bisa jelasin lebih rinci lagi nggak gimana? Iya. Jadi maksudnya wasilah atau perantara suatu amalan ini kita anggap saja kayak jembatan sebagai pemenuhan amalan tersebut gitu. Contohnya kayak sholat gitu. Sholat itu kan hukumnya wajib. Atau kita ingin hendak berhaji gitu, karena itu kan termasuk rukun Islam gitu kan, wajib. Nah, itu dalam kita memenuhi suatu kegiatan haji itu, jadi kita harus sebelumnya mempelajari ilmu haji dulu gitu. Terus kalau misalnya kita hendak ingin sholat, ya kita juga harus paham gerakan sholat seperti apa, bacaannya itu apa aja gitu, gerakannya yang benar kayak gimana. Kan kita mungkin selama ini ya gerakan sholat asal gerakan aja, padahal mah ada gitu kan. Jadi kita lebih paham teknik gitu. yang
seharusnya itu seperti apa, rukunya Harus punggung lurus. kita harus lurus gitu, itu kan sebenarnya memang harus diperhatikan. Ya udah, jadi ketika kita sudah mengetahui ilmu-ilmu dalam sholat itu seperti apa, maka ibadah kita ketika melakukan sholat itu menjadi sempurna. Oh, seperti itu. Iya. Jadi itu yang disebut perantara suatu amalan ya, maksudnya ibadah gitu ya. Oh. Nah Zan, sebenarnya ketika kita mau mempelajari suatu ilmu, menurut kamu mendingan kita belajar sendiri atau belajar dari orang lain? Nah, ngomong-ngomong nih tentang belajar, yang aku rasain sih kalau belajar sendiri tuh nggak enak ya. Jadi lebih enak kita belajar bareng-bareng. Kenapa kita belajar bareng-bareng? Yang pertama lebih mudah. Yang kedua ya kita lebih gampang aja berkomunikasi sama orang lain, karena kalau misalkan belajar sendiri yang kita nggak tahu mau nanya ke siapa susah ya kan. Tapi kalau kita bareng-bareng nih belajar bareng-bareng, kita gampang mau nanya sama teman kita bisa. Nah terus diutamakan kita juga harus mencari ilmu yang baik-baik nih teman-teman. Nah gimana mencari ilmu yang baik-baik? Contohnya nih, misalkan kalian ada di jalan atau di mana kek, lagi di aula nih ceritanya nih. Nah terus misalkan yang lain nih, teman-teman kalian ada yang lagi main, ada yang lagi baca Quran Sibuk gitu kan. sendiri. Iya, sibuk sendiri. Nah, terus gimana nih? Kita harus ikut yang mana ya kira-kira gitu kan. Nah, terus ya kita pilih lah yang baik ya enggak. Nah, kita pilih yang lagi membaca Al-Quran. Kenapa kita harus memilih yang lagi membaca Al-Quran? Karena selagi itu baik buat kita, kenapa kita nggak belajar sama dia? Dan kan kalau bisa bermain itu lebih membuang-buang waktu, ya kan? Dan tidak pandang orang ya, kita mau belajar ke siapapun. Nah juga. iya boleh tuh kalau misalkan emang kalian nggak kenal, bisa aja kalau ngapain sih main gitu kan, mendingan aku belajar. Ya udah kan deketin Lebih aja. bermanfaat. Kenalan sama orang itu, kenalan kan juga bisa untuk menambah teman ya enggak. Oh begitu teman-teman. Tapi Zan, pasti kita sering kan nemuin orang-orang yang bahkan pribadi justru kita juga sering merasakan itu gitu. Kita lebih sering mengutamakan rasa malas kita. Apa-apa ditunda-tunda pekerjaannya. Kita tahu, kita sadar kalau misalkan sebenarnya ada tugas, ada pekerjaan apa yang harus kita selesaikan, namun kita nanti-nanti gitu kan. Misalkan juga kita mau bersih-bersih tapi nanti aja deh, udah azan juga harusnya sholat malah nunda dulu deh bentar, soalnya lagi iya. seru gitu kan ini. Nah itu gimana sih cara ngatasin hal itu gitu? Padahal kita juga mau berbuat baik, cuma rasa hawa nafsunya itu yang terlalu besar. Itu gimana sih? Nah itu dia guys, itu yang paling melekat Paling banyak di diri manusia, yaitu adalah kata males ya guys. Termasuk ya saya juga sering banget males kayak gitu ya. Nah ada suatu pepatah. Nah itu khudma sofa wadak makadaro, yang artinya ambillah apa yang terang dan tinggalkan yang suram. Gitu. benar. Mengambil apa yang terang dan meninggalkan yang suram, itu maksudnya gimana sih? Artinya seperti ini. Jadi yang terang itu ibaratkan ilmu. Nah, yang suram itu apa tadi? Kemalasan. Nah, iya. Nah, jadi kenapa kita ambil yang terang? Jadi di sekitar kita itu banyak sebenarnya dalam diri kita ini masih ilmunya masih sedikit gitu. Masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Nah, jadi kenapa kita harus mengurangi rasa malas itu? Ya supaya kita bisa dapat ilmu-ilmu yang banyak. Nah, ilmu yang banyak itu nggak cuma didapetin dari orang-orang terdekat kita. Jadi kita jangan hanya mengenal, misalkan aku hanya mengenal Fauzia gitu. Nah sebenarnya di Fauzia itu ilmunya belum tentu sebanyak di orang lain gitu. Dia harus lebih diniatin lagi, Nah diusahain iya, lagi gitu ya. ilmu juga bukan hanya dari buku, bukan hanya dari mana gitu. Bisa dari alam. Nah iya, bisa dari hewan. Iya betul, dari Kita belajar tumbuhan. Jadi kita juga bisa belajar dari suatu kesalahan, termasuk kemalasan kita. Nah kenapa? Terus kemalasan itu harus benar-benar ditinggalkan karena itu akan merugikan diri kita sendiri gitu. Oh, nah makanya menjauhkan dari yang suram itu yang nggak berguna ya mungkin. Nah iya. Dan sekarang kita harus berpikir untuk lebih ke depannya, kita harus semangat dan buang rasa malas gitu. Oke deh, siap.
Jadi Pau, di sini kan kita kan ngebahas juga nih materi tentang kezuhudan. Nah, jadi bisa tolong ceritain nggak? Ada sebuah buku tentang zuhud yang dibuat oleh Muhammad bin Al-Hasan. Ya, jadi sebelumnya itu kalangan masyarakat beliau kayak merasa heran gitu, kok beliau seorang ulama tapi tidak membuat kitab mengenai zuhud gitu kan. Nah, tapi beliau menjawab, sonaf itu kitaban fil buyu'i. Maksudnya ternyata zuhud yang dimaksud beliau itu menjaga hal-hal syubhat yang tidak jelas halal dan haramnya dalam berdagang itu. Jadi maksud beliau tuh supaya setiap orang yang membaca itu mampu menjaga dirinya dari hal yang syubhat. Jadi itu bisa kehitung tuh kalau misalnya dia termasuk orang-orang yang zuhud, yang tidak mementingkan duniawi. Oh iya. Zan, menurut kamu gimana sih? Banyak gitu teman kita yang sebenarnya sudah paham harus saling menyayangi, saling menghargai, tapi terkadang tuh ada aja gitu hati kayak ingin berbicara semaunya tanpa harus dipikirin dulu. Nah, itu kan pasti menyakiti si lawan pembicara kan. Nah, sebenarnya yang salah itu yang berbicara apa yang menerima omongan itu gitu, harus ikhlas atau bagaimana gitu. Contohnya kayak gini nih. Hey Zan, what are you doing? Hey, I'm lagi ini nyari-nyari resep masakan nih. Oh, so yummy dong. Oh iya dong. Ih, kamu pinter banget ya ternyata bahasa Inggrisnya. Masih belajar. Ya aku pengen deh kayak kamu. Boleh dong kita belajar bareng. Boleh. Ayo nanti. Ayo. Pulang sekolah ya. Siap. Hey Jan, what are you doing? Apaan sih? Gak jelas. Iya udah kayak nggak usah ganggu aku deh. Iya. Udah kalau misalnya ngomong kayak gitu mendingan jangan sama aku. Nggak jelas banget ngomong kayak gitu tuh, nggak ngerti aku. Ya kan aku cuma nyoba bahasa Inggris ke kamu. Ya udah please jangan di sini. Ya udah. Oh jadi gitu. Jadi gini ya teman-teman, kita dianjurkan sebelum berbicara itu berpikir terlebih dahulu. Jadi berpikir sebelum berbicara. Nah kayak contohnya tadi, sebagai kita manusia itu pasti bermacam-macam sifatnya, kelakuannya, perasaannya gitu kan. Yang terlebih itu perasaan yang selalu digunakan oleh manusia itu pasti perasaan gitu. Nah kan karena setiap manusia berbeda-beda, kita juga harus bisa memahami bagaimana karakter teman-teman kita. Nah misalkan teman kita yang tadi dia lagi suka pelajaran bahasa Inggris. Nah harusnya kita ngedukung dong gitu ya semestinya. Nah iya kita harus ngedukung. Gimana sih, bukan jangan karena kita lagi bete atau kita lagi bad mood kebawa. Jadi nah iya kita jangan sampai kita terbawa emosi menghadapi dia yang sedang berbicara kepada kita gitu. Kita harus bersikap profesional lah gitu. Kenapa? Maksudnya jangan sampai kita itu membawa permasalahan dalam di sekolah, maksudnya di sekolah ataupun di mana-mana. Jadi kita harus bisa mengkondisikan perasaan kita juga gitu. Nah buat mulut-mulut kita yang suka berbicaranya nggak pakai mikir gitu ya, itu lebih baik dikurangi karena banyak dari kita, teman-teman kita juga yang hatinya tuh terlalu lembut ya, mungkin ada yang terlalu lembut, ada yang kasar gitu kan. Kita nggak tahu, bisa jadi nanti dia sakit hati terhadap sikap kita. Intinya menjaga lisan. Nah iya, jadi iya. lebih baik kita berpikir sebelum berbicara tuh. Zan, aku masih bingung deh. Sebenarnya kita itu harus mengutamakan belajar dulu atau bekerja dulu sih? Sedangkan kan kalau kita bekerja itu menurut kita tuh kayak suatu hal kebutuhan yang paling utama gitu. Soalnya kan juga untuk memenuhi kehidupan keluarga kan. Terus juga tapi di sisi lain kalau kita belajar nih seperti sekarang kuliah ini, kita itu kan juga penting gitu. Nah, jadi aku suka bingung aja sebenarnya harus ngutamain menimba ilmu atau bekerja. Nah, kalau tentang ini teman-teman, jadi sebenarnya kita lebih
ilmu atau bekerja itu kita lebih penting mengejar ilmu kan. Nah, karena berdagang juga harus memiliki ilmu. Kalau berdagang nggak ada ilmunya ya mau berdagang gimana gitu kan. Ya itulah yang namanya pengusaha atau orang yang jualan itu pasti ada ilmu perdagangannya gitu. Jadi nggak cuman sekedar dagang gitu kan. Tetapi kalau misalkan memang misalkan kuliah kan tadi ya kan, kuliah. Kita misalkan lagi kuliah terus tetapi keadaan ekonomi yang mengharuskan kita untuk bekerja itu boleh, sangat diperbolehkan. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa kita adalah mahasiswa yang sedang menimba ilmu, memiliki tanggung jawab. Nah, jadi kita meskipun kita harus bekerja juga kita tidak harus melupakan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Kita tetap menjalankan keduanya, namun harus tetap berfokus juga kepada kuliah kita gitu. Nah, dan jika kita hanya fokus ke pekerjaan tanpa memikirkan kuliah, ya kita lama-lama gimana sih enak gitu kan kerja, uang masuk dapat mulu. duit, terus dapat duit itu gimana coba kita nggak tergiur dengan uang ya kan, ya lah. Jadi lupa deh ya. Nggak dilupa kan. Nah, terus menimbulkan malas. Ujung-ujungnya kita lupa sama kuliah kita. Nah, itu yang nggak boleh. Sama aja kita menyelingkuhi ilmu. Jadi kita kita malah mengedepankan pekerjaan dibanding mencari ilmu. Itu yang nggak boleh teman-teman. Oh, jadi harus sinkron ya, Zan? Iya, jadi ya kalau misalkan lebih baik sih kita mencari ilmu dulu ya daripada berdagang. Fokus. Bisa lah berdagang nanti gitu. Kita teman-teman semangat. Setelah kita memiliki penghasilan, hal yang paling utama tuh apa sih, Zan, dalam memanfaatkan harta tersebut? Nah, ketika kita sudah bekerja, itu kita pasti punya penghasilan kan. Dan jika memang penghasilan kita sudah banyak, bagi yang masih muda nih kita, ya semacam kita ya, masih muda atau ya yang sekitar masih sehat lah, masih sehat jasmaninya, masih kuat rohaninya, dan kita masih sanggup untuk berjuang, kita harus tetap mencari ilmu. Nah, bisa tuh utama ya? Iya, bisa tuh lanjut kita udah misalkan emang udah lulus S1, bisa lanjut ke S2 dan S3. Nah, dan sebaliknya juga kalau misalkan memang kelebihan harta ya bisa kita menyumbangkan sebagian hartanya itu untuk membuat sekolahan. Nah, dari sekolah itu kan banyak juga anak-anak yang dapat menimba ilmu di sekolah tersebut. Jadi yang tersebar luas ilmuannya. Iya betul, dan pasti manfaatnya juga banyak banget kan. Gitu. Jadi pada intinya apabila kita memiliki harta yang cukup, utamakanlah untuk menuntut ilmu. Nah, iya. Seperti itu. Oke nih teman-teman, yang terakhir, Zan, tolong dong berikan tips kepada teman-teman semua gimana sih supaya kita tuh bisa menambah wawasan pengetahuan kita menurut Islam. Caranya seperti apa? Gimana caranya teman-teman? Yang pertama kita harus selalu mempunyai rasa syukur kita kepada Allah. Kita harus selalu memuji-muji Allah. Memuji-muji Allah. Ya kita zikir lah setelah sholat gitu kan. Kita membaca Asmaul Husna. Asmaul Husna itu juga nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah pasti senang kalau dengar kita menyebutkan namanya gitu. Nah, terus juga kita harus belajar dengan giat. Kita harus gigih, kita harus ulet, kita harus semangat terus, pantang menyerah. Pokoknya kalahkan rasa malas yang ada. Nah, kita harus mengalahkan rasa malas yang ada. Insya Allah ya. Ya, insya Allah. Semoga dengan tips-tips itu wawasan kita akan selalu bertambah. Nah, sering membaca buku tuh juga bisa, hampir ke perpus. Nah, iya tuh. Ya udah. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Maaf jika banyak kekurangan di video ini. Nantikan video kami berikutnya. Dan kami akhiri dengan Walhamdulillahirobbilalamin. Dah.